Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai sebuah breakdown dari detail-detail kecil yang sebelumnya sudah sempat kita lewatkan, sekaligus prediksi alur cerita singkat yang mungkin saja bisa terjadi pada chapter 259 minggu depan. Di mana di antaranya adalah sebagai berikut, yaitu mengenai fakta-fakta menarik yang wajib untuk menjadi catatan kita bersama. Dan juga penjelasan yang jauh lebih detail lagi mengenai potensi dari Yuji, yang sebentar lagi mungkin akan bisa menggunakan teknik domain expansion-nya sendiri ketika dirinya bertarung melawan Sukuna. Oleh karena itu, tentunya bagi kalian yang tertarik dengan semua pembahasan seperti ini, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang beberapa detail penting yang terjadi pada chapter 258 kemarin, serta disambung dengan penjelasan lengkapnya dan juga prediksi untuk chapter 259-nya. Pertama adalah tentang kekuatan baru dari Yuji. Seperti yang kita ketahui bahwa hampir di setiap chapter terbarunya, GG selalu menambahkan atau memberikan Yuji kekuatan baru lagi supaya dirinya tidak tertinggal jauh oleh Ryomen Sukuna. Dimana jika kita breakdown sama-sama, maka di dalam 2 minggu ke belakang, inilah 3 kekuatan baru yang berhasil ditunjukkan oleh Yuji. Yang pertama sudah jelas adalah teknik kutukan atau teknik CT yang mirip seperti milik Sukuna, yaitu teknik CT Mizushi alias teknik CT Shrine. Mengingat di dalam praktiknya, bentuk kekuatan baru dari Yuji ini bisa digunakan oleh dirinya untuk dapat memotong para targetnya sama seperti gunting. Namun karena Yuji baru saja mempelajarinya, maka untuk sementara Yuji hanya bisa menggunakan teknik CT Cliff-nya itu dengan cara memegang tubuh dari para targetnya, bukan ditembakkan dari jarak jauh sama seperti teknik CT milik Sukuna. Kemudian yang kedua, sekaligus yang paling terbaru, terdapat pada chapter 258 kemarin. Di mana pada chapter itu, kita pun bisa melihat sama-sama bahwa pada akhirnya, Yuji pun juga bisa menggunakan teknik dari Choso, yaitu teknik manipulasi darah tingkat lanjutnya. Di mana teknik ini sendiri sebenarnya sudah pernah dimunculkan secara langsung di dalam cerita manganya pada chapter 204. Atau tepatnya, ketika pada saat itu Choso sedang bertarung melawan Kenjaku. Sederhananya, Choso bisa memutus atau memotong anggota tubuhnya sendiri dengan sesuka hatinya. Lalu, Choso pun bisa menggerakkan tangannya yang saat itu sudah putus dengan cara mengikatnya menggunakan darah. Tidak hanya itu, karena setelah diputus oleh Choso sendiri, maka dia pun juga bisa menyambungnya dengan sangat mudah hingga tidak ada bekas sama sekali di tangannya. Teknik itulah yang telah berhasil digunakan oleh Yuji pada chapter 258 kemarin. Di mana ketika kaki dari Yuji saat itu berhasil diputus oleh Sukuna dengan menggunakan teknik dismantle-nya, maka dengan cepat Yuji pun langsung mengambil kakinya yang putus tadi. Kemudian dia pun segera menyambungnya lagi dalam satu gerakan yang sangat cepat menggunakan teknik manipulasi darahnya itu. Sehingga ketika Yuji saat itu sudah berhasil bangkit, maka kaki dari Yuji pun kini sudah tersambung dengan sempurna. Berdasarkan hal itu, maka kami pun menjadi sangat penasaran sekali, yaitu apakah hal ini akan berlaku juga kepada bagian tubuhnya yang lain. Contohnya adalah bagian tangan, wajah, bahkan sampai dengan perutnya. Karena jika Yuji bisa menggunakan teknik ini untuk dapat menyambung bagian tubuh lainnya juga, maka tentu saja Sukuna pun tidak akan bisa untuk dapat melukai tubuh dari Yuji lagi dengan menggunakan teknik dismantle-nya itu. Tidak heran jika pada akhirnya Sukuna pun akhirnya langsung memutuskan untuk bisa menggunakan teknik CT yang keduanya, yaitu teknik CT Open atau teknik CT Api Suci alias Divine Flames. Karena pada dasarnya, selain tubuh dari Yuji yang saat ini sudah kebal dengan teknik dismantle, ternyata Yuji pun juga bisa menyambung bagian tubuhnya lagi, khususnya pada bagian kaki. Walaupun sebelumnya kita pun sudah bisa melihat dengan jelas bahwa di momen ini kaki dari Yuji sudah berhasil terputus oleh Sukuna. Kemudian yang ketiga adalah teknik Simple Domain, di mana pada chapter 258 kemarin, inilah teknik terbaru dari Yuji yang sebelumnya telah dipelajari oleh Yuji ketika dirinya berada di dalam tubuh dari Kusakabe. Selanjutnya kita masuk ke dalam poin pembahasan yang keduanya. Nah, jika kita berbicara tentang teknik pertukaran tubuh, maka pada chapter yang sama kemarin, kita pun akhirnya berhasil mendapatkan sebuah penjelasan detail mengenai teknik milik siapakah itu dan bagaimana cara kerja dari teknik tersebut. Di mana secara singkat penjelasannya adalah sebagai berikut. Yaitu, teknik pertukaran jiwa adalah teknik milik Uwi-Uwi. Mengingat Uwi-Uwi bisa memindahkan jiwa dan juga menukar jiwa dari para targetnya menuju kepada tubuh dari orang lain selama orang itu sudah ditandai dan juga selama orang itu sudah setuju. Contohnya, ketika Uwi-Uwi nampak menukar jiwa dari Yuji Itadori untuk bisa dipindahkan menuju ke dalam tubuh dari Kusakabe.
Begitupun sebaliknya, di mana jiwa dari Kusakabe juga ikut dipindahkan menuju ke dalam tubuh dari Yuji. Atau sederhananya, Yuji dan juga Kusakabe bisa bertukar tubuh berkat bantuan dari Ui Ui. Nah, dengan begini, maka Yuji pun bisa mempelajari teknik baru dalam waktu yang sangat singkat sekali. Tapi meskipun begitu, Ui Ui memiliki sebuah keterbatasan, yaitu dirinya hanya bisa memindahkan atau hanya bisa menukar jiwa sebanyak 2 kali per orangnya dalam sebulan. Jadi, ketika Yuji sudah masuk ke dalam tubuh dari Kusakabe, maka sebenarnya Yuji pun masih memiliki kesempatan untuk bisa masuk ke dalam tubuh dari para penyihir lainnya lagi. Nah, pertanyaannya, siapakah penyihir kedua yang bertugas untuk bisa melatih Yuji? Serta siapakah orang yang bertukar jiwa dengan Yuji selama 1 bulan kebelakang ini? Menurut kami, penyihir kedua yang telah bertukar jiwa dengan Yuji adalah Gojo Satoru itu sendiri. Karena faktanya, Gojo dan juga Yuji saling membutuhkan satu sama lain. Di satu sisi, Gojo butuh lebih mengerti mengenai seperti apa kekuatan dari Sukuna. Mengingat Yuji pernah menjadi wadah dari Sukuna, maka sangat wajar sekali jika pada waktu latihan itu, Gojo justru malah memilih untuk bisa masuk ke dalam tubuh dari Yuji. Demi bisa mengetahui sebesar apakah batasan kekuatan dari Sukuna sebelum pada akhirnya mereka akan bertaruh secara langsung. Sedangkan di sisi lain, Yuji membutuhkan pelajaran dari Gojo Satoru tentang bagaimana cara menggunakan teknik domain expansion. Nah, mengingat Gojo adalah guru yang buruk dan juga sama sekali tidak bisa menjelaskan kepada para muridnya, maka mengajari dengan cara bertukar tubuh seperti ini adalah cara yang paling masuk akal untuk bisa dilakukan oleh Gojo. Ya, kurang lebih sama seperti Kusakabe yang saat itu bertukar tubuh dengan Yuji, dengan sebuah tujuan untuk bisa mengajari Yuji tentang bagaimana cara menggunakan energi kutukannya dengan benar, serta bagaimana cara menggunakan teknik simple domain. Atau dengan kata lain, jika Kusakabe adalah guru yang mengajari Yuji mengenai teknik-teknik dasar, supaya pemahaman Yuji bisa lebih mendalam lagi, maka Gojo adalah guru tingkat lanjut yang menyempurnakan teknik simple domain dari Yuji supaya bisa digunakan menjadi teknik domain expansion. Mengingat hanya Gojo Satoru sajalah satu-satunya penyihir modern selain Kenji Hakari yang paling menguasai teknik domain expansion miliknya sendiri. Bahkan Gojo pun sampai bisa menggunakan teknik domain expansionnya itu sebanyak 4 kali berturut-turut. Maka sangatlah wajar sekali jika pada akhirnya Yuji bertukar tubuh dengan Gojo Satoru demi bisa mempelajari dan juga menggunakan teknik domain expansionnya juga. Nah, pertanyaannya, domain seperti apakah yang nantinya akan bisa dikeluarkan oleh Yuji? Apakah teori tentang domain dari Benevolent Shrine yang ada pada video minggu lalu akan bisa menjadi kenyataan? Atau malah Yuji bisa menggunakan domain expansion miliknya sendiri, yaitu domain Divine Flames atau domain api suci yang sama seperti milik Sukuna? Tentu saja, untuk pembahasan mengenai domain expansion ini, nantinya akan kita bedah lebih dalam lagi pada video yang berbeda. Kesimpulannya, saat ini, Yuji memiliki 3 buah teknik baru yang mungkin saja masih bisa bertambah lagi. Pertama, adalah teknik CT Shrine, atau bisa juga disebut sebagai CT Cliff dan juga CT Dismantle. Kedua, adalah teknik manipulasi darah tingkat lanjut, yang bisa digunakan oleh Yuji untuk dapat mengganti teknik RCT-nya. Dan yang ketiga, tentu saja teknik Simple Domain, yang mungkin saja nantinya bisa berkembang menjadi teknik domain expansion juga. Nah, bagaimana menurut kalian? Kira-kira siapakah satu orang penyihir lainnya yang telah bertukar tubuh dengan Yuji ketika dirinya sedang berlatih dengan bantuan dari Ui Ui selama 1 bulan kebelakang? Itulah semua poin pembahasan singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua di dalam satu kesempatan ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam.